Dokter sebagai muslim, apakah sudah memastikan obat-obat yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien dokter, dipastikan obatnya tersebut tidak ada kandungan yang diharamkan di agama kita? Terus terang Bapak Ibu sekalian, pada tahun itu saya sendiri belum melihat apakah obat-obat yang ada di rumah sakit maupun di apotik itu semua sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan juga semua pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid, segenap pengurus, kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah siraman rohani, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari Rumah Sehat Holistik Indonesia yang alamat kami ada di Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Saya sendiri di sini diberikan tugas oleh klinik di mana program kita pada pagi hari ini kita namakan manasik kesehatan, di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit kronis, yang dimana menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, bahkan penyakit kanker, dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Jadi perlu adanya upaya pencegahan, yang tentunya pencegahan ini harus dilandasi dengan ilmu, yang mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan yang kedua adalah memperkenalkan konsep pengobatan holistik dengan basis pengobatan Islam. Tema yang akan kita angkat hari ini judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Jadi insya Allah nanti 30 menit ke depan kita sama-sama akan belajar mengapa penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, stroke adalah penyakit yang dalam dunia kedokteran medis adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan ilmu kedokteran mengatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, sementara si penderitanya harus menyandang penyakit tersebut seumur hidupnya. Dan saya di sini berdiri sebagai dokter spesialis naturopati, yang ada sejarah yang ingin saya angkat sedikit. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Tahun 2002 saya lulus menjadi seorang dokter umum, yang awalnya setelah menjadi dokter umum saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran spesialis bedah. Jadi cita-cita dari kecil ingin menjadi dokter bedah. Tapi ternyata jalan hidup berubah, niat berubah. Ada satu alasan yang membuat akhirnya saya tidak lanjut menjadi dokter spesialis bedah, di mana alasan ini ada sebuah pertanyaan yang pertanyaan ini ditujukan kepada saya oleh seorang ustadz. Pertanyaan yang berkaitan dengan hukum halal dan haram dalam konsep pengobatan Islam, di mana pertanyaan tersebut tidak bisa saya jawab pada tahun itu. Pertanyaannya begini: dokter sebagai muslim, apakah sudah memastikan obat-obat yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien dokter, dipastikan obatnya tersebut tidak ada kandungan yang diharamkan di agama kita?
Terus terang Bapak Ibu sekalian, pada tahun itu saya sendiri belum melihat ya apakah obat-obat yang ada di rumah sakit maupun di apotik itu semua sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang memang ini menjadi masalah pada tahun itu. Bahkan kemarin tanggal 3 Maret Unisula pun mengadakan satu seminar yang berkaitan dengan kehalalan obat di Indonesia. Nah, ini sangat menarik. Ya, saya bertanya kepada banyak ulama. Memang dikatakan bahwa jika kita sebagai muslim meminum obat dan ternyata obat-obat tersebut ada kandungan yang diharamkan dan itu menjadi satu-satunya dan tidak ada alternatif obat lain, artinya menjadi satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita dan tidak ada alternatif lainnya, hukumnya tidak apa-apa. Tetapi jika masih banyak alternatif obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita, ya jelas hukum Islam mengatakan dengan tegas, halal ya tetap halal, haram ya pasti haram. Ya. Inilah yang membuat akhirnya saya menjadi ragu-ragu apakah saya akan terus melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bedah. Tahun 2004 saya memutuskan hijrah Bapak Ibu sekalian. Ya, hijrah dalam hal ini bukan pindah kota tapi hijrah meninggalkan keraguan-raguan. Saya berangkat ke Malaysia untuk mendalami pengobatan tibum nabawi, pengobatan tradisional medicine, tepatnya di Institut Al-Wahidah Malaysia. Lalu saya melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran tradisional Chinese medicine di kota Beijing dan kota Ankuo di Cina. Inilah seorang dokter yang mendalami pengobatan tradisional. Dalam ilmu kedokteran disebut sebagai dokter spesialis naturopati. Ya. Bukan berarti saya meninggalkan ilmu kedokteran yang saya dapatkan di bangku kuliah, tidak. Tetapi saya menggabungkan kedua ilmu tersebut, ilmu pengobatan tradisional dan ilmu pengobatan medis konvensional, itu digabungkan dengan istilah yang kita sebut sebagai holistic integrated medicine. Jadi alhamdulillah sudah lebih dari 12 tahun kita terus update ilmu dan update teknologi. Ya, jadi klinik yang kami buat di Kota Depok, klinik RSAI itu bukan klinik umum medis dan juga bukan klinik tradisional, tapi sebuah klinik dengan konsep pengobatan holistik. Nah, ini sedikit bercerita sejarah ya, dimana kenapa saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Dan alhamdulillah ya lebih dari 10 tahun untuk mengobati dan mencegah penyakit kronis. Pengalaman kami berbicara ternyata lebih cocok dengan konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, tetapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan yang ada. Jadi sekali lagi ini adalah sejarah ya, di mana pengobatan holistik alhamdulillah hari ini berkembang pesat di Indonesia dan sudah lebih dari 500, walaupun memang masih sangat sedikit dokter-dokter yang mengambil jurusan pendidikan kedokteran tersebut. Ya, kami masuk dalam di bawah IDI dan Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia dan Ikatan Dokter Komplementer Indonesia.